Kita lanjutkan ya, sekarang Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Ya, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi setelah ya zamannya Deborah dan Barak selesai, maka Israel melakukan lagi apa yang jahat di mata Tuhan, meninggalkan Tuhan, berbalik kepada allah-allah lain. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. 7 tahun lamanya orang Israel hidup dalam ketakutan. Saking takut-takutnya kepada mereka, kepada orang Midian itu, orang Israel membuat kubu-kubu dan gua-gua di gunung-gunung. Untuk apa? Bersembunyi. Hidup dalam ketakutan tuh ndak enak loh saudara. Ya, dan akhirnya kita lihat di sini dikatakan bahwa mereka itu hidup ketakutan. Ya, setiap kali orang Israel selesai menabur, maka datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ketika Israel berbuat dosa di mata Tuhan, maka Tuhan akhirnya yang menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka. Mereka hidup dalam ketakutan selama 7 tahun, bikin rumah di gua-gua, kubu-kubu. Lalu mereka mulai menabur. Ketika mereka taburannya sudah mulai bertumbuh, menghasilkan buah, datang orang Midian, ya, orang-orang yang tidak takut Allah, bangsa-bangsa kafir itu menyerang mereka, menghancurkan perkebunan mereka, membinasakan semua sehingga tidak ada hasil tanah dari mereka, saudara. Benar-benar mereka berada dalam keadaan yang tertekan oleh orang Midian dan orang Amalek. Dan Tuhan yang menyerahkan mereka. Tuhan yang mengizinkan itu semua terjadi supaya Israel ini bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, dan kita tahu bersama saudara, akhirnya ya mereka hidup dalam ketakutan, tidak ada makanan ditinggalkan. Ya, mereka berkemah, orang-orang itu berkemah dekat daerahnya orang Israel. Ya, bahkan memusnahkan semuanya sampai di Gaza. Tidak meninggalkan apapun, bahan makanan, kambing, domba, lembu, sapi, semua dimusnahkan. Ya, dan itu seizin Tuhan. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan dengan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Ya, orang-orangnya sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah mereka kepada ya Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengizinkan malapetaka datang, itu karena kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka itu akhirnya jatuh dalam keadaan yang miskin, tertekan, hidupnya nggak enak. Ya, dosa itu akan membawa kehancuran ketika kita nggak mau bertobat. Kita sudah di Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Di sana dikatakan saudara, Gideon pada masa pemerintahan setelah Barak dan Deborah, akhirnya bangsa Israel melakukan apa yang jahat. Lalu Tuhan mengizinkan mereka jatuh ke dalam kuasa tangan orang Midian. Dan akhirnya saudara, ya bangsa Israel kembali berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan mengangkat akhirnya Gideon ya sebagai penyelamat bagi bangsa Israel, saudara. Dan apa yang terjadi ketika waktu itu ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Dia sedang dipenggirikan anggur dan gandum, karena ya harusnya penggirikan itu di tempat terbuka, tetapi Gideon melakukannya di tempat yang tersembunyi. Ya, karena pada saat itu mereka sangat ketakutan dengan orang Midian yang sering merampok hasil tanah, hasil ladang, hasil lembu ternak mereka, dan tidak meninggalkan apa-apa. Lalu Tuhan menampakkan diri lewat malaikatnya ya kepada Gideon dan menyatakan bahwa akulah Tuhan
yang telah menuntun ya kalian keluar dari Mesir dan juga ya dari perbudakan di Mesir. Lalu ya Tuhan berkata, tetapi sekarang kata malaikat Tuhan itu, Tuhan ya akan membawa engkau ya keluar dan menolong engkau, dan Tuhan yang sudah menyerahkan engkau ke tangan orang Midian. Ya, lalu Gideon bertanya kepada malaikat itu, ya kemarin kita sudah sampai situ, tetapi jawabnya, Tuhanku, ya kalau memang ya Tuhan menyertai kami, Tuhan menyertai nenek moyang kami, ya kenapa Tuhan menyerahkan kami ke tangan orang Midian? Mengapa kami harus mengalami nasib ini? Kata Gideon. Ya, di mana Tuhan itu yang menyertai kami? Seolah-olah terlihat di sini Gideon itu menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi itulah konsekuensi dosa. Ya, Gideon bertanya kepada Tuhan, mengapa kami mengalami ini? Ya, kenapa Tuhan tidak menolong kami ketika kami ada di sini? Malah Tuhanlah yang menyerahkan kami ke dalam tangan orang Midian itu. Ya, dan akhirnya saudara, tadi kita udah baca kemarin ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatan. Ya, kita sudah baca kemarin sampai ayat yang ke-13 kemarin. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, ya, bukankah Tuhan telah menuntun kamu keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ya, jadi Gideon menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu. Dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ya, jadi Tuhan saudara menampakkan diri kepada Gideon dan berkata, ya engkau akan pergi ya, dan karena aku yang menyertai engkau, aku yang mengutus engkau, kata Tuhan kepada Gideon saudara. Tuhan berfirman ya kepada Gideon. Ayat yang ke-15, tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ya, jadi Gideon itu saudara mengatakan kepada Tuhan ya tentang ya segala ketidakmampuannya, bahwa dia tidak berdaya, dia tidak sanggup. Ya, dan akhirnya berfirmanlah Tuhan ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ya, Gideon merasa dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Bahkan dia bilang, aku ini kaum yang terkecil di antara orang Israel. Tapi Tuhan berkata, akulah yang menyertai engkau. Ya, Tuhan berfirman kepadanya, akulah yang menyertai engkau, firman Allah kepada Gideon. Dan Allah berjanji untuk memberinya kekuatan yang ia butuhkan untuk mengatasi perlawanan itu saudara. Ya, kendati ya sudah ada janji yang jelas diberikan oleh Tuhan, ya namun Gideon berdalih untuk menolak. Karena hanya melihat keterbatasan dan kelemahan-kelemahannya, Gideon tidak bisa melihat bagaimana Allah itu bisa bekerja lewat dia. Dia bilang, bagaimana mungkin kami ini kaum yang terkecil dan aku ini orang yang paling muda di antara kaumku. Sudah terkecil, paling muda. Apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini? Saudara, bukankah seringkali kita juga seperti itu? Seringkali kita ini melemahkan diri kita sendiri padahal kita lupa bahwa Tuhanlah yang menyertai kita. Jangan anggap remeh Tuhan. Memang kita tidak ada apa-apanya, tapi Tuhanlah yang punya segalanya. Tuhanlah yang punya segala-galanya di hidup ini. Jadi ya biarlah kita berkata bahwa kesanggupan kami itu adalah pekerjaan Allah di dalam kami, bukan karena kuat dan gagah kami. Ya, jangan membatasi Tuhan. Ketika kita ini rendah diri, ya bukan rendah hati, rendah diri, kita sedang menyepelekan Tuhan. Waktu kita berkata saya tidak bisa, saya tidak mampu, itu artinya kita sedang menyepelekan Tuhan. Saudara, percayalah, kalau engkau disertai Tuhan maka engkau akan dimampukan.
Jadi seperti Gideon, memang seringkali kita ini ketika dipanggil untuk melayani ya dengan cara-cara Allah ya. Walaupun Tuhan sudah berjanji memperlengkapi kita ya dan dengan kekuatan yang kita butuhkan, namun kita sering berdalih dan menolak. Ya, tetapi ya mengingatkan Allah tentang keterbatasan kita itu hanya akan menyiratkan bahwa kita menganggap Tuhan ya tidak bisa dan Tuhan tidak tahu segala-galanya. Ingat saudara, jangan buang waktu dengan berdalih ya untuk menolak tugas yang Tuhan beri. Sebaliknya gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan, bergeraklah bersama dengan Tuhan, jangan pandang remeh ya. Tuhan kita Tuhan yang besar, kita memang terbatas tapi Tuhan itu tidak terbatas ya. Lalu dikatakan di sana saudara, ya Tuhan Gideon sementara berdalih terus, dia bilang ya ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, akulah yang menyertai engkau, ya sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ayat 17, maka jawabnya kepadanya, ya jika sekiranya aku mendapatkan kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Gideon masih ragu apakah itu Tuhan benar yang berfirman, sehingga dia minta tanda dari Tuhan saudara ya. Lalu ayat yang ke-18 dikatakan, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Jadi Gideon bilang, ya kalau memang engkau Tuhan yang berbicara kepadaku, jangan pergi. Tunggu, aku akan datang membawa persembahan kepadamu. Ya, tunggu di sini, jangan engkau pergi. Tuhan itu berkata, baik ya, aku akan tunggu. Tuhan menunggu saudara. Ya, untuk Gideon pergi dan mengambil persembahan dan membawanya. Ayat 19, masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnyalah daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanyalah itu kepadanya, kepada Tuhan, ke bawah pohon terbantin itu. Lalu disuguhkannya lah, ayat 20, berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnya demikian, 21, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari atas batu itu dan memakannya habis ya daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Ya, jadi saudara, Gideon membawakan persembahan kepada Tuhan. Dan malaikat itu menyuruh untuk meletakkan daging dan roti di atas batu. Ketika Gideon melakukannya, maka api turun dan menyambar habis daging dan roti itu, dan itu adalah sebuah pertanda bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir di situ. Ayat 22, maka kata ayat yang ke-22, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Dia kaget saudara. Ya, dan Gideon takut saudara pada saat dia tahu waduh itu benar-benar malaikat. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Ya, karena pada zaman itu orang tidak kudus ketemu mati saudara. Mengapa Gideon menjadi takut melihat malaikat? Ya, orang-orang Israel percaya bahwa tidak seorang pun bisa melihat Allah, akan tetap hidup ya. Tetapi ya Gideon ya menganggap bahwa hal itu juga berlaku untuk malaikat-malaikat. Jadi kalau ada orang yang ditampakin oleh malaikat atau Allah itu pasti mati. Makanya Gideon ketakutan dan dia bilang celakalah. Tapi Tuhan menampakkan diri dan berkata, ya kamu tidak akan mati, selamatlah engkau, kata Tuhan kepada Gideon saudara ya. Kita lihat saudara di sini sekarang ya kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi ya Gideon. Bahkan ketika dia berkata celakalah aku, Tuhan bilang selamatlah engkau dan engkau tidak akan mati. Ayat 24, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer ya.
Ayat yang ke-25 dikatakan di sana, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan, kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian didirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Ya, jadi saudara, kita lihat di sini setelah Allah memanggil Gideon untuk menjadi pembebas bagi Israel, Allah juga segera meminta Gideon untuk merobohkan semua mezbah dewa-dewa kafir, dewa-dewa Baal ya, yang saat itu diikuti oleh bangsa Israel. Kita sudah membaca kemarin bagaimana orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menikah dengan wanita-wanita Kanaan, dan mereka terlibat dalam penyembahan berhala, menyembah ya Baal, ya dewa kafir, dan juga dewi Arsiterot yang dianggap sebagai kesuburan. Ya, Tuhan ketika memanggil Gideon, pertama kali yang Tuhan suruh adalah robohkan semua mezbah-mezbah penyembahan berhala yang dibangun oleh kaum keluargamu. Ya, Tuhan bilang robohkan. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Saudara, ini tidak mudah ya, ketika Tuhan menyuruh Gideon melakukan suatu tindakan yang akan menguji iman dan komitmen Gideon. Bayangkan dia disuruh langsung robohkan ya mezbah penyembahan berhala. Itu sama dengan menentang adat istiadat atau ya kepercayaan mereka saat itu, saudara. Dan itu sama dengan merobohkan agama mereka. Karena itu ya agama orang Kanaan sangat politis pada zaman itu. Jadi jangan coba-coba. Ya, sekarang itu urusan agama sangat sensitif, tapi kita bersyukur sekarang undang-undang sudah menjamin. Ya, jadi saudara tidak usah takut kalau ada yang melarang saudara beribadah. Sekarang lagi viral, saudara ya. Beberapa orang ditahan karena melarang orang beribadah, orang berini. Itu sebuah tindakan yang melanggar hukum. Dan demikian saat itu Gideon, ini agama orang Kanaan itu agama yang sangat politis ya pada zaman itu, karena memang di situ semua ya memegang kepercayaan itu. Karena itu serangan terhadap suatu dewa itu sering dipandang sebagai serangan kepada pemerintah. Ya, pemerintah setempat yang memegang itu. Karena memang saudara, di Indonesia ini pun juga kita dijamin hak untuk beribadah. Karena itu nggak boleh ada orang yang melarang kita untuk beribadah. Saudara bisa syuting, saudara viralkan ya, nanti itu ada hukumnya karena Indonesia ya menjamin warganya untuk beribadah dengan bebas. Nah, saudara bayangkan pada waktu itu Gideon disuruh Tuhan untuk merobohkan semua mezbah-mezbah yang dipercaya sebagai agama orang Kanaan, yang dianggap kalau dia merobohkan itu sama dengan dia merobohkan tempat beribadah orang atau merobohkan kepercayaan pemerintah pada zaman itu. Tidak mudah, saudara. Tuhan menyuruh Gideon melakukan itu. Kita tahu itu hukumannya kalau dia tertangkap, maka Gideon akan menghadapi masalah sosial yang sangat serius. Bahkan mungkin dia akan dibunuh ya. Serius sekali itu, saudara. Gideon mengambil resiko yang besar dengan mengikuti hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum Allah yang secara tegas melarang penyembahan berhala pada zaman itu. Setelah mengetahui apa yang dilakukan Gideon, kita tahu bersama, saudara, apa yang terjadi ya. Gideon dengan keberaniannya akhirnya dia bisa melakukan apa yang Tuhan suruh. Saudara ya, dan itu tidak mudah bagi Gideon. Sebelum Tuhan pakai dia, Tuhan menyuruh dia dulu untuk membangun mezbah, hancurkan semua berhala-berhala. Saudara ya, kita juga hari ini dipanggil oleh Tuhan untuk membangun mezbah dan menghancurkan berhala. Berhala apa yang ada dalam hidup kita?
apakah itu ya berhala-berhala hobi kita, ya dosa-dosa kita yang menjadi berhala sehingga kita lebih memilih melakukan dosa daripada mengasihi Tuhan. Ya, apapun bisa menjadi berhala bagi kita. Tuhan suruh robohkan itu dan bangun mezbah bagi Tuhan. Mari mulai membangun mezbah bagi Tuhan. Artinya apa? Masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan dan mengenal firman-Nya, saudara. Ayat yang ke-27, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Jadi Gideon takut, saudara. Ya, dia tidak melakukan hal itu pada siang hari karena bisa langsung dihukum mati dia. Dia melakukannya pada malam hari ketika orang semua lagi tidur. Ya, karena dia juga tahu bahwa agama penyembahan berhala ya kepada Baal itu sama dengan ya dia melawan agama orang Kanaan, yaitu agama yang juga menjadi agama politis pada waktu itu, saudara ya. Dan dia takut sehingga dia melakukannya pada waktu malam hari, bukan pada waktu siang hari. Ayat yang ke-28, ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, dan telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan dan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Ayat 29, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, ya Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Jadi saudara, mereka kaget ya. Ketika mereka bangun pagi, mereka mendapati bahwa ya mezbah penyembahan berhala yang mereka sudah bangun itu dirobohkan oleh Gideon, saudara ya. Dan ya itu adalah sebuah hal yang sangat serius ya di kalangan orang Kanaan pada waktu itu, karena itu sama dengan menentang dewa-dewa Baal mereka. Ya, tetapi Gideon melakukan itu sebab dia lebih takut kepada Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi, ya, yang secara tegas melarang penyembahan berhala. Setelah mengetahui apa yang dilakukan oleh Gideon, mereka bangun pagi-pagi. Ya, penduduk kota itu hendak membunuh Gideon, ya, karena memang itu konsekuensinya. Banyak dari mereka yang adalah sesama orang Israel, saudara. Dan ini menunjukkan betapa umat Allah sudah menjadi tidak bermoral. Ya, orang Israel sendiri yang pada akhirnya juga akan membunuh Gideon. Karena mereka sudah bersatu dengan orang-orang Kanaan dan melakukan ya itu semua dan menyakiti hati Tuhan. Ya, bayangkan mereka sudah tidak bermoral, mereka ingin membunuh Gideon karena Gideon melakukan hal itu. Dan saudara, kita tahu bahwa Allah itu sudah berfirman ya sebelumnya bahwa orang Israel tidak boleh menyembah kepada berhala. Dan barang siapa yang menyembah kepada berhala harus dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi sekarang orang Israel justru terbalik. Mereka ingin melempari Gideon sampai mati dengan batu justru karena Gideon merubuhkan ya penyembahan berhala mereka dan menyembah kepada Allah. Saudara, kita lihat di sini ya. Ketika kita mulai sungguh-sungguh melakukan ya sesuatu untuk Tuhan, pasti kita akan dicela, pasti kita akan dihina, pasti kita akan dikucilkan. Ya, tetapi yang luar biasanya orang Israel bisa seperti itu berbalik. Mereka lupa Tuhan bilang bahwa kalau ada orang yang menyembah berhala, orang itu harus dihukum mati, dilempari dengan batu. Tapi ini sekarang sebaliknya, Gideon yang menyembah kepada Allah dan merobohkan dewa-dewa berhala mereka, justru akan mereka lempar dengan batu Gideon, saudara ya. Dan mereka ya berikhtiar untuk melempari Gideon dengan batu. Ya, dan kita lihat di sini betapa bobroknya iman bangsa ini. Dan ketika mereka tahu bahwa Gideon sudah menghancurkan ya berhala-berhala mereka, ketika mereka bangun pagi-pagi mereka lihat itu, mereka tanya siapa yang melakukan ini, dan orang berkata Gideon, ya Gideon yang melakukan itu. Ya, lalu mereka berikhtiar untuk membunuh Gideon. Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, ternyata Gideon yang sudah melakukan itu.
Lalu saudara, sesudah itu ayat 30, sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, ya, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Jadi ayahnya Gideon, saudara, ya tadinya dia juga ikut menyembah berhala. Tapi ketika orang itu mau membunuh Gideon, anaknya, dia jadi ya mau melindungi anaknya. Tadi kita sudah baca kan, Tuhan berkata ya, Tuhan bilang ya, robohkan ya mezbah ya yang didirikan oleh ayahmu ya. Dikatakan di sana Tuhan bilang ya, jadi jangan takut ya. Tuhan berkata di sana ya, dan dikatakan di sana bahwa Gideon harus berani bertindak. Ayahnya ingin membela Gideon dan dia berkata, ya, siapa yang akan kamu bela? Baal. Baal itu kan dewa yang berkuasa. Kalau memang dia berkuasa, ya biarkan dia membela dirinya sendiri, ya. Kenapa kamu yang harus membela Baal, ya? Kalau dia memang Allah, ya, jangan ditolong, ya, tapi biarlah Tuhan. Biarlah dewa itu yang dianggap Tuhan oleh bangsa Israel yang berjuang membela dirinya sendiri. Ya, sebab barang siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jadi ayahnya ya Gideon berkata seperti itu, saudara, ya, kepada orang-orang yang mencari anaknya untuk dihukum mati. Ya, dan akhirnya ya saudara, di sana dia katakan, dia bernubuat bahwa kalau ada orang-orang yang membela Baal, dia pasti akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarkan ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan. Saudara, Tuhan itu nggak perlu dibela. Ya, di sini adalah satu tindakan yang kita lihat sangat ya lucu. Mereka ingin membela dewanya. Sekarang banyak orang ingin membela Tuhan. Ya, sehingga orang melakukan hal-hal yang merugikan orang lain karena dianggap membela Tuhan. Kalau kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus, kita nggak perlu bela Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang bela kita karena memang dia Tuhan. Jadi kita nggak perlu bela Tuhan, tapi Tuhan yang bela kita. Kita tidak perlu tolong Tuhan karena Tuhanlah yang tolong kita. Itu yang dikatakan oleh ayah Gideon, Yoas. Dia bilang kepada orang-orang Israel yang sudah mulai ikut tersesat untuk menyembah Baal. Dia bilang, barang siapa yang membela Baal, dia akan mati sebelum pagi. Ya, jika memang Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Ayat 32, saudara, kita lihat di sana. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Jadi mereka memberikan julukan kepada Gideon yaitu Yerubbaal, yang artinya Baal berjuang bersama dengan dia. Ya saudara, ayat 33, seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang ya, dikatakan di sana seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisril. Saat orang Israel sedang ribut-ribut soal mezbah Baal mereka dirobohkan oleh Gideon, ternyata musuh di seberang sudah bersiap-siap untuk menyerang. Ya, mereka sudah berkumpul ya untuk menyeberang dan berkemah di lembah Yisril. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ya, ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Karena roh Allah tiba-tiba hinggap atas Gideon. Kita tahu bersama setiap Tuhan mengangkat imam, mengangkat nabi, mengangkat hakim, ya itu roh Tuhan berkuasa. Sehingga Tuhan memberikan otoritas kepada dia. Lalu Gideon meniup sangkakala, saudara, dan akhirnya orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia.
35, juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Sebulon dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Jadi kita melihat Gideon sudah berhasil menghancurkan mezbah Baal yang ada di tengah-tengah orang Israel. Ini di tengah orang Israel, saudara, yang sudah mulai mengikuti orang Kanaan. Tuhan ingin bersihkan mereka supaya mereka maju dalam pertempuran. Mereka sungguh-sungguh mengakui Allah, ya. Dan roh Tuhan berkuasa atas Gideon, ya. Dan akhirnya Gideon mulai mengerahkan seluruh pasukan. Pasukan Midian dan Amalek itu sudah berkemah di lembah Yisril, ya. Itu adalah pusat pertanian untuk wilayah ini, saudara. Siapapun yang menguasai kekayaan dan kesuburan lembah ini, itu artinya menguasai orang-orang yang hidup di tempat itu dan sekitarnya. Karena sangat banyak sumber daya di lembah itu. Maka saudara, banyak jalur utama perdagangan bertemu di jalan yang menuju ke lembah itu. Ya, ini menjadikan lembah tersebut menjadi tempat, ya, banyak pertempuran besar karena orang ingin merebut tempat yang subur. Itu adalah tempat pertanian yang sangat subur dan banyak kekayaan alam di situ, ya. Dan orang-orang Midian dan orang Amalek sudah bersiap-siap untuk, ya, sebuah pertempuran besar. Anak buah Gideon menyerang pasukan musuh dari bukit-bukit, saudara. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan akhirnya mengurapi Gideon, ya, dan dia akhirnya bergerak, saudara. Dan dia tiup sangkakala dan semua orang berkumpul, ya. Dan juga dikirimnya pesan kepada suku-suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pesan ke suku Asyer, Sebulon, Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. 36, kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, ya, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba ini di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, ya, tetapi seluruh tanah yang di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Saudara, Gideon meminta tanda lagi. Tadi dia sudah meminta tanda, jangan pergi kalau aku mempersembahkan korban dimakan, maka itu berarti Tuhan yang menyertai. Sekarang dia tanya lagi, oke Tuhan, aku mau maju berperang. Apakah betul orang Israel ini akan diberikan kemenangan lewat perantaraanku, lewat Gideon, kata Gideon. Kalau memang seperti itu, maka Gideon bilang, aku minta tanda, ya. Aku akan membentangkan, ya, guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Ya, apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, ya, yang menjadi basah, tetapi seluruh tanah itu tinggal kering, ya, maka itu menjadi tanda bagi Gideon bahwa memang Tuhan mau memberikan kemenangan kepada orang Israel lewat perantaraan Gideon, saudara. Ya, dan 38, dan demikianlah terjadi sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, ya, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun, dan guntingan bulu itu secawan penuh ada air embun, ya. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, ya, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan gulungan, ya, dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun, ya, dan demikian diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Gideon meminta tanda sekali lagi, saudara. Dia bilang, Tuhan, ya, tolong Tuhan, sekarang aku ini bukan mau main-main lagi sama Tuhan, tapi ampuni aku Tuhan, ya. Dia bilang, ya, ini aku mau taruh, ya, guntingan ini. Tadi kalau dia taruh guntingan bulu itu ada embun, berarti, ya, Tuhan menyertai, yang tanah sekitarnya kering. Besok pagi dia bangun, betul dia peras, ya, guntingan bulu itu dapat air, ya.
Tetapi dia berkata lagi, Tuhan ampuni Tuhan, aku berkata sekali lagi, besok ya malam ini aku akan buat seperti itu. Tapi aku minta di guntingan bulu itu kering dan di tanah itu basah oleh embun. Dan Tuhan melakukan seperti permintaan Gideon. Saudara, apakah Gideon ini sedang menguji Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, ataukah apa dia hanya meminta keberanian? Ya, karena dia ragu dengan dirinya sendiri. Ya, apapun kasusnya, walaupun ya apapun itu motifnya Gideon, apakah itu benar atau tidak ya, tetapi ya mentaati Allah itu ya dia minta tanda. Karena ya dia mungkin meragukan kekuatannya. Kita ingat dari pertama dia udah bilang, aku ini kaum yang terkecil, aku yang paling muda, tidak mungkin aku bisa melakukan ini. Jadi ya ini adalah sebuah cara yang dipakai Gideon untuk meminta tanda ya agar dia itu yakin kita boleh meminta tanda dalam hidup ini. Ya, saya di dalam memutuskan perkara-perkara yang besar dengan suami, kami pun berdoa meminta tanda. Ya, contoh waktu akan pindah ke Jakarta, dapat panggilan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, ya dulu ada hamba Tuhan yang ajak kami pindah. Ya, lalu kami cari nomor HP-nya di handphone, sudah tidak ada. Lalu saya bilang kepada suami, kita ndak usah cari nomor HP itu pendeta. Kalau memang Tuhan yang panggil kita pindah ke Jakarta, karena ini keputusan besar yang harus kita ambil. Kalau memang Tuhan yang panggil kita pindah ke Jakarta, Tuhan yang kirim nomor handphone itu ke kita. Ya, itu kan sebenarnya secara manusia susah. Bagaimana caranya Tuhan kirim nomor handphone? Tapi bagi Tuhan itu kan gak ada yang sulit. Tiba-tiba seminggu kemudian ada teman suami yang datang ke rumah, dia kasih flash disk, dia bilang, Pak tolong ya saya dikopiin lagu-lagu rohani. Ini ya flash disknya saya taruh di meja. Ya lalu suami saya buka, di satu malam dia kaget karena di flash disk itu ada data. Data yang pertama muncul di situ adalah nama pendeta dan nomor telepon. Dan nomor pertama itu nomor telepon pendeta itu, saudara. Ya itu namanya kita meminta tanda dan Tuhan melakukan tepat seperti yang kita minta. Itu menjadi peneguhan. Oh berarti memang Tuhan yang sudah meminta kita ini untuk pindah. Ya tidak apa-apa saudara. Jadi itu kita bukan menguji Tuhan tapi kita sedang meminta tanda kepada Tuhan ya supaya kita tidak salah melangkah saudara ya. Enggak apa-apa. Ya, minta tanda itu bukan berarti kurang ajar, tetapi meyakinkan diri kita apakah ini memang kehendak Tuhan atau bukan. Ya, apakah ini memang benar-benar dari Tuhan atau bukan. Gideon kelihatannya sudah mengetahui bahwa permintaan-permintaannya itu bisa tidak menyenangkan hati Tuhan karena kok kamu meragukan Tuhan gitu ya. Ya, tetapi pada akhirnya toh dia meminta 2 tanda. Bahkan setelah menyaksikan ya dia bahkan sudah melihat api itu turun memakan daging dan roti di awal pertama tanda. Dia masih minta 2 tanda lagi. Ya, untuk meyakinkan imannya agar dia tidak salah melangkah bahwa itu benar keputusan Tuhan. Benarlah saudara bahwa untuk membuat keputusan-keputusan yang besar kita membutuhkan ya tanda ya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan yang murah hati, dia akan menjawab ya sesuai dengan apa yang kita minta kalau tujuannya itu untuk kehendak Tuhan. Untuk kita melakukan yang benar ya kepada Tuhan. Tapi jangan bilang gini, ya Tuhan ya saya ini kan ya sudah kawin tapi saya berdoa supaya cewek itu ya jadi pacar saya misalnya ya. Kalau dia putus sama pacarnya berarti itu tanda dari Tuhan. Nah, ini kan namanya sesat. Itu bukan untuk kemuliaan Tuhan saudara ya. Tapi kalau kita meminta untuk kemuliaan Tuhan pasti Tuhan itu akan beri. Ya, benarlah saudara bahwa untuk membuat keputusan yang besar kita minta Tuhan untuk bekerja. Ya, bahkan Gideon ya dia meminta ya fakta, tanda ya. Namun setelah Tuhan beri sekali dia masih ragu. Dia menunda untuk mentaati. Dia menginginkan lebih banyak bukti meminta tanda. Ya, dan ini adalah sebuah indikasi bahwa
ya dia tidak mau salah untuk dalam melangkah. Ketakutan memang sering membuat kita ya menantikan lebih banyak konfirmasi ketika kita seharusnya harus sudah bertindak. Ya, tetapi tanda-tanda itu memang diperlukan untuk memperkuat dan meneguhkan ya, dan saudara, Tuhan itu Tuhan yang mau memberi petunjuk kepada kita. Ya, Tuhan itu Tuhan yang mau menyatakan kuasanya bagi kita, dan kalau saudara ingin ya meminta kepada Tuhan ya tanda, mintalah ya, maka Tuhan tuh melihat iman kita, dan kalau itu kita minta untuk kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti turut bekerja melakukan yang terbaik buat kita. Baik, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa saudara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan mengajarkan banyak hal kepada kami lewat firman-Mu malam ini, seperti Gideon yang Tuhan suruh dan Tuhan sertai. Ya, demikian juga seringkali kami Tuhan ada keraguan di hati kami untuk melakukan sesuatu. Namun kami percaya bahwa Tuhanlah yang juga akhirnya memberikan kami kekuatan. Tuhan, Engkau terus menyertai kami, Engkau terus akan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu Bapa, mampukan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh ya ada di dalam perkenanan Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh percaya, bertindak, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Mampukan kami, sekalipun mungkin kami merasa mustahil, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, kami percaya semua doa-doa kami naik ke hadapan hadirat-Mu, dan Engkau menjawab tepat pada waktunya. Karena itu mari saudara buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan memberkati.